Oke, selamat datang teman-teman, kembali lagi bersama gua, Kopianan. Kali ini aku akan lanjutin seri autoroute kita. Nah, di video sebelumnya kita masih bikin routing yang biasa aja. Nah, sekarang aku mau kenalkan ke kalian yang namanya nested route. Jadi di sini ada satu buah wrapper yang nge-wrap mereka semua, sehingga routingnya itu bisa terpisah dari konteks utamanya. Nah, kita langsung lihat aja deh daripada susah ngejelasinnya. Nah, langkah pertama yang harus kita pahami bahwa yang namanya nested route itu ada route di dalam route gitu ya, berlapis gitu. Nah, untuk nge-setup nested route-nya di sini sebenarnya udah ada ya di dokumentasinya kalau kalian lihat, nested navigation namanya. Dimana di autoroute-nya kalian harus ngedaftarin dia sebagai children dan kalian kasih path-nya. Oke, so kita coba aja langsung di app root kita, di sini di app router kita ada 4 halaman yang aku mau jadikan nested route, intinya gitu ya. So, berarti 4 halaman ini harus masuk ke satu halaman induk, di mana satu halaman induknya belum ada. So, kita langsung bikin aja halaman induknya. Aku akan bikin di dalam flow, aku akan kasih namanya flow wrapper page, kayak gini, dart. Aku kasih stateless aja, flow wrapper page, kayak gini. Oh ya, aku juga lupa ngasih tahu ya, kalau nested route itu ada dua. Satu yang namanya tab navigation dan satu lagi yang stack route biasa. Nah, kita akan pakai yang bukan yang tab. Yang tab ini mungkin nanti di seri selanjutnya. Nah, kita akan pakai route yang biasa. So, kalau nggak salah, di sini kita implementnya adalah implement auto route wrapper ya, kalau nggak salah. Kayak gini. Sebentar, yep, begitu dia. Terus dia akan minta satu buah override, missing override, dan di sini kita tinggal kita return this ya. This itu adalah halaman ini yang kita return. Sedangkan di dalam build-nya ini jangan lupa kita kasih yang namanya auto router aja, kosongan aja. Nah, sebenarnya di auto router ini kalian bisa kasih builder, kalian bisa kasih key-nya dan lain-lain untuk bisa manggil secara spesifik. Tapi nanti aja kita urusin ini nanti. Dan yang terakhir adalah kalian daftarkan dia sebagai route page. Ya, jadi ini adalah induknya nanti teman-teman. Kita balik lagi ke app router kita dan kita daftarin ya. Jadi kita tambahkan satu router lagi yang namanya adalah flow wrapper route kayak gini. Dan jangan lupa di build ya teman-teman. Di sini build runner aku itu masih jalan, jadi dia masih ngeran terus. Di sini jangan lupa juga kita kasih yang namanya path ya. Path di sini harus ada slash-nya. Misalnya aja slash flow wrapper gitu ya. Kita kasih path-nya dan yang kedua kita kasih children-nya. Nah, ini yang menandakan bahwa 4 halaman di bawah sini itu adalah milik dari si wrapper yang di atas, kira-kira kayak gitu. Nah, ini kita kasih koma aja biar lebih jelas. Dan jangan lupa kita kasih path-nya juga, teman-teman. Path-nya di sini tidak boleh pakai slash seperti ini. Jadi harus manual aja kayak gini ya. Path 1, misalnya gitu ya. Di sini ada flow 2. Dan satu lagi, teman-teman, ketika kita nanti pindah, kalau kalian lihat di Figma, pada dasarnya dari halaman 2, kita akan masuk ke halaman wrapper-nya, induknya. Tapi halaman induknya itu nggak tahu harus membuka yang mana dari keempat ini. That's why kita harus kasih inisial di sini. Inisial true. Jadi kalian mau halaman defaultnya yang mana? Kira-kira gitu. Nah, sekarang kita save semuanya. Di sini ada error, kita cek errornya. Apakah di sini kita perlu import? Yap, betul, kita import. Oke, that's it teman-teman. Udah beres semua. Jadi urutannya begini ya. Susunannya. Jadi jangan lupa untuk kasih path ini yang penting, karena kalau nggak biasanya dia nanti error, sama inisial datanya juga. Nah, sekarang gimana cara penggunaannya? Di sini kita akan bikin dari halaman 1 pindah halaman 2, terus dia akan membuka wrapper. Itu yang dinamakan dengan nested route. Nanti kita akan lihat behaviornya bagaimana. So, kita akan masuk dulu ke halaman 1. Di sini masih wajar, kita buka halaman 2, kemudian kita pindah ke halaman 2.
Nah, di halaman 2 kita akan nge-push ke halaman wrapper-nya. Jadi di sini kita sebenarnya tinggal arahin aja ke flow wrapper gitu ya. Simple banget ya sebetulnya. Kita tinggal lemparkan dia aja ke flow wrapper root. Terus kita save atau kita refresh aja semuanya. Kita lihat dari awal halaman 1 membuka halaman 2. Halaman 2 aku lupa ganti nama di sini, open flow wrapper gitu ya. Kita save lagi. Nah, open flow wrapper. Nah, di sini kalau kalian lihat dia pindah ke flow 1 gitu ya. Jadi intinya di dalam sini ketika dari halaman 1 pindah ke halaman 2 ngebuka halaman ini, dia masuk ke stage yang di bawah sini, teman-teman. Flow 1 lempar ke flow 2, lempar ke flow 3, terus lempar ke flow 4. Di sini juga kita bisa lanjutkan lagi ya. Berarti di flow 1 kita akan tambahkan button lagi dan kita akan lempar kayak gimana caranya kita untuk lempar ke next flow-nya, itu tinggal kalian suruh aja dia ke flow 2 root kayak gitu. That's it, flow 1 open flow 2, maka dia akan pindah ke halaman 2. Nah, ini sebenarnya nested root. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, dia tidak ada tombol back di sini, teman-teman. Ya, nah, aku ulang ya, pasti kalian miss di situ ya. Jadi di halaman 1 ini wajar nggak ada tombol back, tapi ketika kita masuk ke halaman 2, ini masih ada tombol back-nya nih, gitu ya. Tapi kenapa ketika kita buka di halaman 3 atau masuk ke flow yang ini, tombol back-nya hilang. Padahal dari flow 1 ke flow 2 itu tetap ada tombol back-nya. Karena pada dasarnya adalah nested root itu akan membuat routing satu lagi, teman-teman. Jadi ketika pindah dari sini ke sini, ini masih flow yang sama nih, teman-teman. Tapi ketika ini udah ke sini, ini adalah urusannya ke wrapper-nya, ke induknya. Nah, masalah di dalamnya itu udah diserahkan ke induknya gitu ya. Jadi di dalam sini yang berperan adalah induknya. Jadi konteksnya adalah, konteks yang dibawa adalah konteks inner router-nya gitu kira-kira, teman-teman. So, sebenarnya kita bisa menambahkan yang namanya observer di sini. Mungkin aku akan tambahkan sekalian aku jelasin sedikit atau tipis-tipis aja ya. Jadi kalau kalian ke dalam dokumentasinya di sini sebenarnya ada yang namanya observer kalau kalian cari. Ada navigation observer. Nah, observer ini adalah dia akan mencatat aktivitas-aktivitas yang dilakukan ketika kita berinteraksi dengan routingnya. Jadi kita mau nge-push dia atau nge-pop dia, sebenarnya ditangkap semua actionnya di sini, gitu ya. Jadi kita bisa mencatat record dia dari mana ke mana, atau ngapain aja, itu ada di sini semuanya, observer. Jadi caranya gampang, kita tinggal bikin aja sebuah kelas yang namanya observer. So, kita ikutin dulu. Aku akan bikin di routing sini ya. Klik kanan, terus aku akan new di sini. Aku akan kasih app router observer.dart. Kita paste aja, kita ganti namanya. Artinya ini observer untuk keseluruhannya ya gitu. Gini teman-teman, oke? Ini aku import aja, jangan lupa import, dan rootnya juga aku import dari material. Titik-titiknya aku hapus di sini. Nah, so kalau kita bisa ganti printnya menjadi log di sini, log yang ini supaya nanti warnanya kuning ya. Oke, itu dia. Nah, observer di sini ini tinggal kita pasangkan di halaman kita. Jadi contoh teman-teman, halaman kita kan tadi yang namanya app.dart ya. Jadi kita daftarkan bahwa kita ada ini nih, ada kelas untuk menangkap setiap interaksi yang dilakukan. Nah, berarti app router server ini harus kita daftarkan di dalam app kita atau di dalam router config kita. Kita register di sini. Ya, itu kita kasih di sini observer, navigation observer. Ini bentuknya function ya. Function, jadi kita kasih function, dia akan returnnya list seperti ini, kita import. That's it. Jadi kalian bisa pasang 2, 3, terserah kalian ya, jadi tidak terbatas 1. Itu dia observernya udah kita pasang. Sekarang kita save dulu sebelum aku restart. Nah, terus kita balik dulu ke halaman observernya. Kalau kalian perhatikan di sini ada did push. Jadi
setiap kita nge-push halaman, dia akan nge-print atau nge-lock di sini. Yang di-lock apa? Yang di-lock adalah halaman pada saat dia udah bergerak. Jadi contoh, kalau dari halaman 1 pindah ke halaman 2, dia akan nge-print nama dari halaman 2 ini. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, ada juga di sini did init tab root. Nah, ini nggak akan di-print karena kita tidak ada tabnya. Kemudian ada change tab, ini juga nggak ada. Dan ada did yang lain juga kalau kalian mau keluarin. Contohnya did pop kayak gini ya. Did pop, kita copy. Nanti dia akan kasih tahu halaman apa yang sebelumnya di pop kayak gitu. Dan lain-lain ya, ada banyak. Nah, kita akan coba lihat dulu. Nah, kita refresh. Kita lihat halaman kita, halaman 1. Kalau kalian sadari, di sini langsung ada new root push halaman 1. Nah, sebenarnya yang dilakukan adalah dia ngeprint, dia ngasih tahu bahwa aplikasi kita baru saja membuka halaman 1. Nah, kita bisa ngelihat halaman sebelumnya itu halaman apa sebetulnya. Nah, dengan cara, ini kan root. Nah, ini previous root, jadi adalah halaman sebelumnya. Jadi kita suruh aja dia untuk ngeprint halaman sebelumnya apa, kita panggil setting.name, kemudian membuka halaman apa. Nah, ini error karena bisa aja halaman sebelumnya adalah kosong. Jadi kita paksa aja dengan kasih tanda tanya. Jadi kita save, kita refresh lagi. Nah, kalau kalian perhatikan, new root push dari 0 ke halaman 1. Berarti dari tidak ada langsung masuk ke halaman 1. Artinya, halaman 1 adalah halaman awal, gitu ya. Maka dari itu, kita bisa kasih di sini statement bahwa if kalau misalnya root yang baru kita buka adalah yang pertama, ya udah kita kasih push gini aja. Kita kasih new push, tapi kalau misalnya dia tidak yang pertama, kita minta halaman sebelumnya gitu. Kira-kira gitu ya. Aku rasa kalian paham ya. Jadi kita mau tahu dia dilempar dari halaman apa ke halaman apa. Oke, langsung kita coba aja teman-teman. Kita akan coba aja, kita lihat ya. Kita akan open halaman 2. Di sini kan app open and push, berarti dia masuk ke statement yang pertama. Artinya root halaman 1 ini di belakangnya kosong gitu ya. Nah, kemudian kalau kita buka halaman 2, nanti dia akan kasih tahu new root push dari halaman 1 ke halaman 2. Dari previous root ke halaman root name yang sekarang gitu. Nah, begitu juga kalau kita pop, di sini ada did pop, dia akan kasih tahu halaman apa yang di pop. Ini kita hapus dulu. Coba kita pop dengan cara back. Nah, dia akan kasih tahu dari halaman mana dia ngepop gitu ya. Atau kalau mau to be precise gitu ya, kita akan cetak aja dari halaman 2 balik ke halaman seperti ini ya. Kita akan ulang lagi supaya lebih jelas teman-teman. Dari halaman 1 buka halaman 2. Nah, ini udah benar semua. Nah, ketika kita pop, kita back dari halaman 2 balik ke halaman 1. Atau kalau mau lebih realistik gitu ya, kita bisa balik aja teman-teman. Kita bisa balik aja kayak gini. Halo guys. Nah, gitu ya. Kita refresh lagi. Jadi dari halaman 1 masuk ke halaman 2. Dari halaman 1 masuk ke halaman 2. Kemudian kita bersihin. Kita back dari halaman 2, balik lagi ke halaman 1. Sama aja sih, cuman dibalik panahnya aja. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman untuk observernya. Nah, tapi kita balik lagi nih ya, kita masuk lagi halaman 2, kita masuk lagi ke halaman wrapper. Nah, kalau kalian perhatikan, dia akan ke-trigger app open lagi teman-teman. Lihat ya, halaman 1 buka halaman 2. Halaman 2 itu buka flow wrapper root. Jadi kalau di Figma kita ini udah benar. Jadi halaman 1 masuk ke halaman 2. Halaman 2 masuk ke wrapper. Tapi kita lihat di sini dari wrapper, setelah masuk ke halaman wrapper, dia masuk ke app open and push. Yang artinya di sini ke print nih teman-teman. Nah, artinya kan di sini ke print, artinya root sekarang udah berubah teman-teman ya. Udah berubah. Nah, kita akan coba next dulu. Dari flow 1 masuk ke flow 2, jebret. Nah, di sini langsung lagi flow 1 root, flow 2 root. Gitu ya. Jadi seolah-olah gitu ya, dari halaman 1, halaman 2 masuk ke wrapper, si wrapper bikin baru, kemudian masuk ke halaman flow 1 masuk ke halaman 2 lagi. Sehingga ini kalau aku bersihin,
aku back, ini masih oke ya, dari halaman 2 ke halaman 1. Nah, kalau aku back lagi, boom. Dari halaman 2 atau dari halaman wrapper sekarang baru dia keluar ke halaman 2. Artinya adalah kita bisa balik ke halaman wrapper kita. Perhatikan ya. Ke halaman wrapper kita. Di halaman wrapper di sini dia bikin baru karena kita daftarkan routing baru di sini. Jadi ini akan bertindak sebagai parent sekarang. Jadi ini ada orang tua keduanya dia gitu. Nah, karena dia adalah orang kedua, yang artinya kita bisa mendaftarkan navigator observer baru di sini, teman-teman. Oke, yang aku hilangin dulu. Nah, ini adalah bentuknya function, kalau nggak salah. Ya. Nah, karena dia bertindak sebagai orang tua baru, kita mau lepas hubungan dia dengan orang tua sebelumnya. Yang artinya adalah inherit navigator observer kita ganti false. Ya, let's say kita kosongan gini aja ya, teman-teman. Kita kosongan aja ya, kita ulang. Nah, apa yang terjadi kalau kita kasih dia menjadi false? Nah, kita lihat behavior-nya sekarang. Dari halaman 1, buka halaman 2. Oke, halaman 2 masuk ke flow wrapper. Yang terjadi adalah halaman 2 membuka flow wrapper. Tapi ketika dia udah masuk ke halaman flow, ketika kita mau next, ini nggak kedeteksi lagi, teman-teman. Hilang gitu. Jadi walaupun kita back juga nggak kecatat. Kecuali kita keluar dari halaman wrapper-nya, kita back lagi. Nah, ini baru kecatat. Nah, dia keluar nih dari wrapper pindah ke halaman 2 gitu ya. Terus kita back lagi. Nah, artinya adalah kita melepaskan ikatan bahwa kalau mau nge-track aku, bikin observer baru, gitu kira-kira. Nah, sekarang tugas kita adalah kita copy aja si routernya ini, kita bikin kita duplikat gitu ya. Kita kasih nama flow router observer di sini. Oke, kita ganti flow router observer. Aku akan gabungin aja menjadi observer, kita save, dan jangan lupa ditambahkan di dalam flow wrapper-nya. Di sini kita tambahkan flow server, router observer, kayak gini. That's it, teman-teman. Kita akan coba refresh lagi. Nah, kita akan lihat di bug console, kita lihat masuk ke halaman 2, masih oke. Refresh ulang deh. Nah, masuk ke halaman 1 buka halaman 2, halaman 2 akan ngebuka nge-push app baru di sini. Nah, app barunya ini baru kecatat gitu ya. Tapi pencatatan ini adalah pencatatan yang dilakukan oleh flow observer di sini. Nah, yang ini gitu ya. So, ketika kita push, makanya biasanya kita kasih di sini dia namanya name. Ini kita kasih tahu di dari mana gitu. Flow observer gitu misalnya. Ya. Jadi setiap action yang dia lakukan, itu kita bisa lihat di debug console, ini dari mana nih halaman, kira-kira gitu. Oke, ini dia teman-teman, jadi kita udah kebuka halamannya, masuk ke halaman 2, nah halaman 1 ngedorong ke halaman 2, halaman 2, di sini ngedorong ke wrapper-nya, pembungkusnya. Nah sekarang, observernya udah bekerja di sini. Flow observer kita udah bekerja, di mana dia ngebuka root 1, dan masuk ke root 2. Nah, kita juga bisa terusin ya untuk dari halaman 1 sebentar ya. Dan di flow terakhir. Nah, di flow 4 di sini kita udah nggak nge-open flow lagi karena udah nggak ada, udah habis. Kita akan buka halaman ini, kalau kita lihat other page 1 terus other page 2 ya. Di sini kita kasih other 1 berarti save, kita file, save all aja. Nah, kita akan coba sambil kita lihat pergerakan si halaman-halamannya ya. So, halaman 1 buka halaman 2, halaman 2 buka wrapper buka flow 1, flow 1 buka flow 2, flow 2 buka flow 3, flow 3 akan buka flow 4. Nah, nanti setelah kita lanjut, bam, kita masuk ke other 1 sekarang. Tapi kalau kalian lihat, yang bekerja di sini udah bukan flow observer lagi. Dan dia nggak nge-push dari 4 ke other 1, tapi melainkan nge-pushnya dari flow ke other. Jadi kalau di Figma, itu dia yang nge-push itu bukan dari 4 sini, dia ngedorong ke sini ya teman-teman. Nah, ini salah, ini bukan. Tapi yang terjadi adalah
Kalau dari sini, nah nanti dia akan balik lagi ke halaman sini, terus halaman ini yang akan ngedorong ke other page 1, kira-kira gitu. Jadi untuk stack-nya nanti adalah begini teman-teman, stack-nya adalah halaman 1, halaman 2, halaman wrapper, baru other 1, sama other 2 gitu. Jadi sebenarnya di stack-nya nanti akan ada 1, 2, 3, 4 doang. Nah untuk membuktikan, kita akan coba print stack-nya di sini ya. Jadi aku akan kasih floating action button aja, floating action button. Sini kita kasih on press, atau nggak usah diklik deh, kita langsung print aja ya stack-nya teman-teman. Nah kita akan print di sini, kita akan panggil auto router.ofContext, kita panggil stack, di sini ada stack ya. Terus aku kasih map aja, di sini map.toList.toString teman-teman. Oke, that's it. Jadi kalau kita save, kalau kalian perhatikan di simulator nanti, that's it, kita masuk. Nah, kalau kalian lihat halaman 1, halaman 2, flow, other 1, other 2. Itu sebenarnya yang tercatat, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, loh, kalau gitu gimana cara kita ngebuka stack yang ada di flow wrapper yang ada di sini gitu ya? Nah, sedangkan kita tahu, sedangkan si wrapper itu ada 4 anak, terus kita bisa nggak nge-get satu-satu datanya? Nah, itu bisa ya, teman-teman. Jadi si center ini aku akan masukin di dalamnya kolom teman-teman. Nah cara ngambilnya adalah kalian memakai autorouter.ofContext.inner router of, kalian kasih nama router yang mau kalian panggil itu adalah flow wrapper route.name gini teman-teman. Terus kalian tinggal di dot aja harusnya ya, di dot begini teman-teman. Oke, kita save. Nah there you go. Jadi kita juga bisa ngambil nih, kita tinggal panggil aja autorouter of context, kita panggil inner routernya si flow ya. Jadi si flow-nya kita paksa kita panggil, jadi dia bisa ngebuka nih ada berapa stack gitu ya. Jadi itu dia teman-teman untuk root observer sama routing si nested root-nya. Sebetulnya yang mau kita capai di sini adalah nanti akan kelihatan di video selanjutnya, di mana kita akan pasangkan blok di dalamnya, dan kita akan lihat bahwa blok itu tidak bisa bekerja kalau providernya tidak didaftarkan di setiap halaman kalau kita mau pakai, kecuali singleton, tapi singleton memakan memori. So, kita akan lanjut di next video aja, dan jangan lupa subscribe. Thank you yang udah nonton, dan see you, bye-bye.